Nasib dari kecil, hidup itu asik bersebelahan dengan air atau berhubungan dengan air. Jadi untung aja Allah itu yang menakdirkan kita dengan hal-hal yang lain. Jadi pengalaman-pengalaman di dalam air itu, bahaya di dalam air, itu dari kecil itu. Ku alami itu dari kecil. Nah, bahkan ya yang namanya tenggelam itu, cerita tenggelam ini udah banyak entah berapa kali ku alami tenggelam. Dari kecil itu udah pernah tenggelam dalam air itu kan, sedang berenang waktu belum pandai berenang, masih umur-umur 7 tahun 8 tahun kan. Kawan berenang, kukira masih dangkal, rupanya enggak. Dalam, begitu aku terjun, wah megep-megep, blub. Tapi yang terpaling saya ngeri, pengalaman kecil tuh ya, waktu masih umur-umur 10 tahun, yang sampai sekarang itu buat sesak napas. Kalau sedang tidur malam itu kan, tertidur malam itu bisa terbangun. Bisa terbangun, eh, teringat dengan kisah trauma yang kita alami. Aku itu kan lasak dari kecil itu udah memang lasak. Jalan-jalannya jauh-jauh ke sana kemari itu hobinya. Memang traveling lah hobinya. Traveling ala-ala aku lah gitu. Jadi waktu itu kami jalan di daerah di kampung saya, itu namanya daerah Rindam. Rindam itu tempat latihan militer. Tempat latihan militer. Jadi kami masuk ke daerah situ tuh kan, nampaklah orang sedang mencari-cari ikan. Ramai orang mencari ikan, banyak dapat. Kami tertarik lah nengoknya. Rupanya waktu itu ada sedang banjir, kolam ikan itu pecah. Kolam ikan pecah, jadi banyak ikan-ikan emas, ikan-ikan nila. Ya ikan air tawar itu lari dari kolam karena kolamnya pecah. Jadi banyak yang masuk ke dalam parit. Kalau Malaysia bilang parit ini longkang. Nah, jadi ada di situ gorong-gorong. Gorong-gorong ini seperti pipa berukuran, ya pipa di bawah tanah itu tempat aliran air. Kalau kita sebut Indonesia gorong-gorong, Malaysia apa sebutnya? Kita pun lupa. Gorong-gorong itu pas-pas badan di dalam tanah itu. Air mengalir dari bawah. Jadi kami tengok orang banyak dapat ikan di gorong-gorong nih. Ya, dari sini air mengalir dari sini ke sana. Orang tahan jaring di bawah, tahan tanggo, tahan tanggo. Jadi karena ikan itu banyak dapat, dia bilang, kalian mau ikan? Mau lah bang. Nak, usir ikan itu, nak katanya. Boleh usir ikan. Macam mana cara ngusirnya bang? Awak masuk dari dekat atas itu, turun ke bawah tuh. Awak jalanlah tiarap nanti ke bawah. Nanti ikan larilah ke sana. Kami tahan pakai jaring. Nanti kita dapat bagi dua. Oh, tak pikir panjang, tak tahu pikir bahaya. Saya itu waktu masih budak-budak lagi kan. Tak ada pikir bahaya apa tuh. Oke, mau, saya nak. Masuklah. Jadi oke, halau. Pergilah kami berdua, bertiga. Jadi dari atas hulunya itu, panjangnya itu sekitar 50 meter tuh. Di dalam tanah, cobalah bayangkan tanah. Dalam tanah mungkin ukuran gorong-gorong tadi atau pipa dari beton itu, 2 jengkal. Ya, sekitar 2 jengkal ini tanah, 2 jengkal ke bawah. Ini pipa, saluran air ke bawah tuh. Jadi masuklah. Aku udah takut. Gelap di bawah itu, tak nampak apapun. Pas-pas badan aja macam nih. Pas-pas badan. Tapi karena di situ orang abang-abang yang dia jauh lebih dewasa dari saya, udah masuk, tak ada apapun. Masuklah. Tak ada apa-apa di situ. Cuman ikan di dalamnya banyak katanya. Jadi karena dorongan itu mau tak mau, masuklah. Yang pertama di depan aku. Udah masuk di pas-pas badan, air tuh segini, tiarap lah macam nih ya, tiarap. Air tuh pada dagu kita ini, nih air nih. Kita posisi tengkurap macam ini jalan tiarap. Aduh ya Allah, kalau ingat itu ya, saya masuk, begitu dapat 10 meter ke dalam, saya udah nak keluar lagi. Takut. Untungnya waktu itu tidak ada ular. Kalau andai kata ada ular, itu kita bisa gelisah, bisa kekurangan oksigen, itu bisa koit kalau kata orang Arab.
Ya Allah. Jualan itu masih jauh lagi. Saya tengok itu lubang di dalam gelap itu jauh, di terang sana cuma nampak titik terang aja kecil. Aduh, masih jauh lagi. Waktu itu memang oksigen kurang. Nak mundur itu udah payah, rapat, udah jauh pula lagi ke belakang. Udah nak menangis. Lepas tuh ada pula lah, ada yang pecah, nampak lah di atas pecah sebegini besar. Di atas tuh ada yang pecah beton ini tadi kan. Kalau Malaysia bilang nih beton itu konkret. Itulah konkret. Saya tengoklah, nampaklah di atas itu langit terang. Nampak ada yang pecah kat atas tuh. Itu jalan, tapi memang ikan di banyak ikan di dalam tuh, ada di ketiak-ketiak saya. Cuman saya yang takut pertama ular, yang kedua labi-labi. Labi-labi ini mau juga gigit. Saya jalan itu 50 meter dari pangkal masuk, itu 50 meter ke sana. Aduh, waktu itu jalan aduh, lama. Nak dapatkan keluar itu lama lagi. Waktu itu kalau sempat lah energi habis, tenaga habis mah, entahlah. Jalan kan. Jalan udah itu lama udah makin dekat. Makin dekat. Lepas tu dapatlah ujungnya. Ya Allah. Orang itu tahan ikan dapat banyak. Aku itu sampai sekarang itulah pengalaman tuh, sampai saya tua macam nih, umur 52 tahun masih teringat pengalaman itu. Alangkah ngerinya. Kalau udah terulang impian itu, langsung aku terbangun dari tidur. Napas sesak. Ngeri, air itu di sini kita. Apa itu di sementara ikan di sini-sini kita. Keadaan gelap gelita. Tak nampak, sempit, sesak, oksigen kurang. Itu pernah saya alami. Jadi kisah-kisah dengan air nih saya udah banyak. Tenggelam bersama ramai-ramai pernah. Tenggelam dengan berpegang-pegangan tuh kan, saya ceritakan pada konten saya yang satu. Kalau tenggelam bersama jatuh ke dalam air, kamu harus mengelak, harus larilah dari kumpulan orang yang tenggelam bersama itu. Karena orang yang tenggelam bersama-sama itu kadang-kadang banyak yang tak tahu berenang. Banyak tak tahu berenang, asal kita terpegang dia, kita yang pandai berenang ini pun ikut celaka juga. Kita udah tak bisa berenang, apalagi rambut terpegang. Jadi kalau kau jatuh ke dalam air bersama, kecebur istilahnya, menengok keadaan itu ramai, langsunglah kau ngilak, elak langsung pergi sendirian, selamatkan diri, macam tu. Itu udah pernah. Nah, itu seperti minum air, seperti saya ceritakan dalam itu tadi kan, konten yang sebelumnya, menyelam. Kalau itu boleh lah. Ada lagi yang ngeri, saya pernah di Pelabuhan Kelang itu, pelabuhan di depan stesen KTM komuter tuh, Kelang. Itu waktu itu saya nak melepas jangkar. Jadi karena boat ini udah sampai seminggu di situ belum balik, karena menunggu penumpang belum ada, jadi kan belum balik. Boat itu di situ parking. Saya pergi ke KL, pergi dekat Kampung Pandan, pergi dekat Kelang, pergi dekat Lembah Jaya, tengok penumpang yang nak balik lah. Jadi begitu dapat penumpang, ada dari Damansara, ada dari Kepong, ada dari Hulu Langat, mana-mana tempat lah. Jadi orang-orang saya itu kan banyak yang mencarikan orang. Asal saya turun aja, penumpang sudah kumpul. Macam tuh. Jadi begitulah usai dapat. Boat tadi karena udah seminggu tak keluar dari pelabuhan tadi. Jadi jangkar yang di dalam tadi nih, karena lama tak berangkat, dia makin dalam. Jangkar tuh bertambah dalam, makin masuk ke dalam lumpur pasir di dekat pelabuhan itu. Jadi waktu nak berangkat, jangkar tadi harus dikeluarkan. ABK anak-anak boat ini ada 2-3 orang, tak bisa mencabut jangkar tadi itu. Sauh, istilah kalau orang Malaysia Melayu sauh. Kalau bahasa kita ini yang nasional itu jangkar. Jangkar itu udah masuk ke dalam, terlalu dalam. Sementara air itu udah tenggelam dia, posisinya udah tenggelam kan.
cabut, orang itu cuman cabut-cabut dari atas bot kapal kecil atau bot nih, tarik-tarik, tak mau lepas itu jangkar itu. Nah, jadi karena situasi udah semakin dekat, jam sudah makin dekat, mau tak mau aku juga turun karena tak ada yang bisa cabut. Suruh turun ke dalam air nyelam tak ada yang berani. Memang tak dalam kedalaman waktu itu sekitar nama lah di Pelabuhan Klang itu. Kalau air pasang mungkin sekitar berapa meter ya? Sekitar 3 meter. Iya 3 meter lah. 1, 2, 3 meter. Kalaupun lebih sedikit atau setinggi-tinggian 4 mungkin. Jadi saya menyelam ke bawah. Nyelam, saya cabut itu payah. Memang udah dalam jangkarnya ini. Dalam. Rupanya macam mana? Saya cabut lagi, naik ke atas, ambil napas, belum lagi turun lagi ke bawah lagi, cabut lagi jangkar. Itu saya paksa cabut, kaki saya ini yang masuk ke dalam lumpur. Karena kita nyabut macam ini, kaki kita yang belesek serap macam itu ke dalam lumpur. Allahu Akbar. Jangkar itu udah tercabut, kaki saya ini termasuk sampai ke dekat pinggang ini, masuk ke dalam lumpur. Tali udah ditarik ke atas sama kawan-kawan. Tali jangkar itu udah ditarik ke atas. Tinggal saya di bawah, itu lekat di dalam itu. Lama saya tuh minum air di dalam itu. Nak, pegang tak ada benda nak dipegang. Melekat ini, kaki ini nak melepaskan lumpur nih ya, yang setinggi pinggang nih. Karena saya tarik kaki masuk ke dalam. Allah Akbar. Kalau itu, saya sudah lemas juga itu. Udah sunyi. Saya dengarkan itu udah sunyi. Karena udah sunyi itu mulailah terdengar seperti suara-suara seruling bambu. Namanya sudah sunyi. Musik yang biasa saya dengar itu berdentum-dentum, bukan lagi suara disco suara, tapi suara biola. Macam biola-biola mendekati asal. Itulah. Udah waktu itu. Tapi saya sambil berusaha, ya Allah, 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 Allah waktu itu. Ingat itu anak kat rumah, anak istri di rumah, ingat anak sedang bermain sambil saya berusaha dalam air itu. Saya keluarkan pelan-pelan, angkat tarik kaki. Tangan saya ini sekuat-kuat hati menggapai-gapai macam ini, supaya naik ke atas. Alhamdulillah lepas. Kawan tunggu dekat atas itu udah lama. Panggil-panggil, Ben, Ben. Kawan ambil kayu panjang, dia dia cucuk-cucuk ke bawah itu, untung tak tercucuk kepalaku. Aku nampak juga kayu itu, nampak tercucuk sana sini. Tapi memang waktu itu nak saya pegang, tapi tak pas ke saya. Kawan panggil saya tak muncul. Ya Allah, rupanya lepas lah, udah lepas naik ke atas. Wah. Jadi detik-detik nak tenggelam dalam air nih, bahkan tenggelam udah banyak saya lewati. Tapi Allah berkehendak lain. Saya sekarang masih di darat. Nah ini sekarang sedang di mobil. Alhamdulillah. Ya Allah, macam itulah pengalaman-pengalaman lama nih. Jadi kadang saya memang selalu sedang tidur terbangun. Karena impian masa lalu itu kan, memori masa lalu itu kadang-kadang muncul di pemikiran. Saya terbangun. Masya Allah, terbangun. Padahal kejadian waktu saya kecil yang saya masuk ke dalam gorong-gorong pipa dalam air tuh, itu sudah berapa puluh tahun. Sudah 40 tahun. 40 tahun, tapi masih segar dalam ingatan memori kita nih. Masya Allah, itulah. Jadi kita berbagi pengalaman. Oke ya.